Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi sistem persamaan linear. Yang pertama, kita dapat menggunakan sistem persamaan linear dalam melakukan analisis jaringan, atau contohnya di sini adalah arus lalu lintas. Sebagai contoh, terdapat suatu kawasan lalu lintas dengan 4 persimpangan, ya, ada 4 persimpangan dengan arah dan tingkat kepadatan yang berbeda. Pada beberapa cabang diketahui seperti pada gambar. Jadi ini rate-nya 55, di sini 15, ini 60, 35, dan 30. Arahnya sesuai dengan gambar ini. Tentukan arah dan tingkat kepadatan pada cabang-cabang lainnya. Jadi kita ditentukan di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, dan arahnya kemana. Oke, caranya adalah pertama kita kasih notasi, ya. Misalnya di sini kita katakan adalah X1, ya. Di sini kita katakan X2, kemudian di sini kita katakan X3, ya. Maka dari gambar ini, ya, dari sistem tersebut kita dapat buat suatu sistem persamaan linear. Contohnya di sini X1 ditambah X2 itu adalah 30, ya. X1 ditambah X2 adalah 30. Oke. Jadi kita anggap arahnya itu sembarang aja dulu. Misalnya ini kan ke sana, ya, penjumlahan. Karena nanti kalau hasilnya ternyata X1 itu negatif, yang tadinya arahnya kita katakan di sini dia negatif, berarti arah sebenarnya dia adalah ke sana. Nanti akan kita lihat. Oke. Kemudian kita akan dapatkan juga X2 ditambah X3, ya. Itu nilainya sama dengan 35. Kemudian kita dapatkan X3 ditambah 15, ya. X3 ditambah 15 itu hasilnya adalah 60, ya. Kemudian adalah X1 ditambah 15, ya, 15 sama dengan X1 15 itu adalah 55. 55. Jadi kita sudah dapat di sini suatu SPL, ya. Lalu cara menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan sistem persamaan linear bagaimana? Ya, kita tinggal cari nilai X1, X2, X3 ini dari metode-metode yang sudah kita pelajari. Ya, kalau kita bentuk dia X1, ya, kemudian ditambah X2 sama dengan 30, kemudian X2 ditambah X3 sama dengan 35, kemudian di sini ada X3 sama dengan 45, ya, 45, kemudian ada X1 lagi di sini, X1 itu sama dengan 55 dikurang 15 sampai sini 40. Simpelnya kalian bisa langsung cari karena X1 dan X3-nya ini sudah diketahui, maka X2 itu tinggal dicari. Namun kalau kalian bentuk di sini bentuk matriks tereduksinya, ya, diperbanyak matriks diperbanyaknya, maka nilainya adalah 1, 1, 0, 0, 30, ya. Kemudian di sini adalah 0, 1, 1, 0, 35. Kemudian di sini adalah 0, 0, 1, 0, 45. Dan di sini adalah 1, 0, 0, 0, ya, 40. Ya. Kemudian kalian gunakan operasi baris dasar, maka kalian akan dapatkan nanti hasilnya itu adalah X1 kita sudah tahu 40, kemudian X3 kita sudah tahu itu nilainya adalah 45, maka kita akan dapatkan X2 yang nilainya itu adalah min 10, ya. Karena dia min 10 di sini, X2 yang tadinya kita anggap dia arahnya ke sana, maka nilainya itu adalah 10, namun arah yang sebenarnya itu adalah dia ke sana, ya. Oke, ini contoh untuk analisis jaringan, ya, aplikasi SPL yang pertama. Kemudian aplikasi SPL yang berikutnya itu adalah dalam melakukan analisis rangkaian listrik. Terdapat satu rangkaian listrik, ya, dengan tegangan E di sini, ya, kita anggaplah E, ya, E1, E2, hambatan ini ada R-nya, hambatan, kemudian ada arus listriknya I, ya, ada I1, I2, I3. Tentukan besar
arus I1, I2, I3 ya. Kita di sini menggunakan hukum Kirchhoff atau dengan metode loop ya, Kirchhoff voltage law. Jadi butuh sedikit pemahaman tentang rangkaian listrik. Oke, yang pertama itu adalah kita lihat arus ya, yang kelihatan di sini arus yang masuk ke titik ini jumlahnya itu dia pasti sama, maka di sini dia adalah I3 sama dengan I1 ditambah I2 ya. Sama kita cari sistem persamaan linearnya dulu. Maka kita dapat I1, I2, I3 yang pertama. Kemudian kita gunakan loop ya, ini loop di sini. Jadi kalian bisa ikutin dari yang pertama itu adalah E1. E1 itu dia besarnya adalah 50. Itu nilainya sama dengan I1 dikali 5 ya, karena E itu dia sama dengan I dikali R ya. I yang mengalir di sini adalah I1 ya, I1. Kemudian R-nya itu adalah 5. Kemudian ditambahkan dengan yang pertama kita lihat yang loop ini dulu nih, loop yang pertama ya. Kemudian ada I3 di sini dikali dengan R-nya 20. Oke. 20 I3. Kemudian kita bisa ambil lagi yang E2 ya, loop yang ini. Loop yang ini, maka yang E2 itu adalah 30 ya, 30 nilai itulah sama dengan kita lihat ini karena arah loopnya ini ke sana, sementara I3 itu dia ke bawah, maka dia akan berlawanan. Maka kita kasih tanda min di sini 20 I3, kemudian dia arah loopnya ke sana tapi I2-nya berlawanan, maka dia akan ada ditambah I2 dikalikan dengan nilai R-nya 10. Oke, nah di sini kita sudah dapatkan persamaannya. Maka kalau kita susun, nilainya itu akan menjadi I1 ditambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. Kemudian yang ini 5 I1 ditambah 20 I2 kemudian dikurang 50 ya. 20 I3 ya sama dengan 50 ya. Kemudian di sini kita akan dapatkan 10 I2 ya, 10 I2 kemudian ini negatif ya karena dia berlawanan tadi 10 I2 ditambah 20 I3 ya kan sama dengan min 30 ya. Ini kita balik aja. Maka dari sini kita bisa juga bentuk matriksnya. Dia 1 1 min 1 0. Kemudian di sini dia 5, I2-nya 0, I3-nya 20, kemudian 50. Kemudian di sini dia adalah 0, kemudian di sini dia adalah 10, dan di sini adalah 20, dan kemudian di sini adalah min 30. Ya. Kalau sudah dapat matriks ini yang diperbanyak, maka kalian bisa menggunakan OBD untuk mencari nilai I1, I2, I3. Ya. Kalau kalian lanjutkan dari sini, maka kalian akan dapatkan nilai I1-nya itu adalah 6 ya, I2-nya itu nilainya adalah min 5, kemudian I3-nya itu adalah 1 ya, adalah 1. Ya. Nah, perlu lihat lagi ini I2 dia negatif ya, negatif, maka nilai negatif itu adalah ketika dia mengarah ke sana. Jadi kalau kalian mau positif maka I2 itu dia arahnya ke sana. Ya, lebih kurang sama dengan analisis jaringan sebelumnya. Kemudian contoh aplikasi SPL lainnya itu pada persamaan kimia. Reaksi kimia dari metana dan oksigen ya menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Seperti pada persamaan kimia ini ya. Tentukan jumlah atom dari reaksi kimia tersebut agar persamaan reaksi kimia ini menjadi seimbang. Oke, ini juga butuh sedikit pemahaman tentang kimia, tapi kalau kita menyeimbangkan maka kita harus menentukan koefisien di sini berapa ya, koefisiennya berapa. Jadi lebih kurang nanti kita akan cari dia X1 of CH4 ya.
kemudian ditambahkan dengan X2 dari O2, itu akan menjadi katakanlah X3 dari CO2 dan X4 dari H2O, ya, dari H2O. Sama halnya kita harus cari sistem persamaan linearnya. Jadi jumlah C di kiri harus sama dengan jumlah C di kanan, jumlah H di kiri harus sama dengan jumlah H di kanan, jumlah O-nya juga harus sama dengan kiri dan kanannya harus sama. Ya, misalnya di sini kita cari yang C dulu ya. Yang C jumlah di kirinya itu adalah X1, maka dia harus sama dengan, karena di sini udah nggak ada C, di sini C-nya cuma di CO2, maka dia harus sama dengan X3. Kemudian kita cari misalnya H, ya, atom H-nya. H-nya di sini ada 4X1 ya. Di sini nggak ada, berarti dia 4X1. Kemudian di sebelah kanan itu adanya cuma di sini. Ya, 2X4 ya. 2X4. Oke. Kemudian atom O kita cari, atom O di sini ada 2 kali X2 ya. 2 kali X2. Dia harus sama dengan, di sini ada 2 kali X3 ditambah dengan H2O ini berarti 1 kali X4 ditambah dengan X4. Oke, persamaan linearnya ya, ini SPL. Kita bisa cari X1 itu adalah 1, X1 ini kan di min X3 sama dengan 0. Kemudian di sini bisa kita bilang 2X1 dikurang X4 ya kan, sama dengan 0 ya. Kemudian ada di sini 2X2 dikurang 2X3 dikurang X4 sama dengan 0. Matriksnya X1 itu 1, X2-nya 0, X3-nya itu min 1, ini 0. Kemudian ini 2X1, kemudian dia ada 4, berarti ininya ada 1 lagi, ya, 0. Ya, ini untuk X1, untuk X2, untuk X3, ini untuk X4, dan ini koefisiennya. Dia 2, X2-nya itu 0, X3-nya itu 0, X4-nya itu min 2, min 1, kemudian koefisien itu 0. Di sini dia 0, 2, min 2, min 4. Ya, kemudian min 1, min 1 ya. Sini 0. Oke. Nah, ini tinggal kalian gunakan OBD ya, OBD. Dia lihat dia 0 semua nih. Sisi kanannya dia SPL homogen ya. Maka kalian bisa gunakan nanti dan dia juga 4 variabel tapi hanya dengan 3 persamaan. Maka nanti kalian akan dapatkan nilai X1-nya itu adalah setengah T ya, setengah T. Kemudian kalian dapatkan juga nilai X2-nya itu adalah T, kemudian X3-nya itu adalah setengah T lagi, kemudian X4-nya itu adalah T. Ya. Jadi koefisien yang ini nanti nilainya X1, ini nilai X2, nilai X3, ini nilainya X4. Oke, Anda dapat setengah T. Jadi kalian sebenarnya bisa misalnya T-nya itu 1, ya bisa aja kan, ini kan setengah. Tapi umumnya kita menggunakan nilai integer dan yang paling kecil nilai integernya. Jadi ini kan T ini bisa berapa aja. Nah, dalam hal ini kita bisa pilih T-nya 2 ya, nilai T-nya 2 supaya karena nilai T-nya 1, 2, 3, 4 pun hasilnya pasti dia akan balance. Tapi nilai integer terkecilnya itu adalah ketika T-nya 2. Karena kalau T-nya 2, kita dapatkan X1-nya itu 1, X2-nya itu adalah 2, X3-nya itu adalah 1, X4-nya itu adalah 1. Kalau kalian pilih T-nya sama dengan 1, maka X1 ini nilainya akan setengah. Ya, jadi dia bukan integer terkecil. Oke.
Kalian akan dapatkan seperti ini. Oh sorry, X4-nya ini 2 nilai. Oke, ini untuk aplikasi SPL pada sistem persamaan reaksi kimia. Kemudian contoh aplikasi lainnya itu dengan mencari interpolasi polinomial. Maksudnya di sini adalah suatu proses untuk menemukan kurva polinomial dari beberapa titik data yang diketahui. Jadi kalau misalnya kita punya kurva XY, ada titik gitu ya, ada misalnya ada 4 titik yang diketahui. Nah ini kita bisa mencari interpolasi polinomial itu adalah maksudnya kurva yang melewati titik ini, titik-titik tersebut. Nah kalau misalnya kita tentukan bahwa kurvanya itu dengan degree atau pangkat 2, maka kira-kira dia bentuk kurvanya itu akan begini kalau dia melewati semua titiknya. Atau kalau misalnya kita mau degree-nya itu adalah 3 gitu ya, mungkin bentuknya akan begini, ya kan? Set, ya. Jadi tergantung kita mau berapa. Nah, di sini ada teoremanya. Jika diberikan n titik, ya kan, ada berapa titik pada bidang x y dengan nilai x yang berbeda, ya, nilai x yang berbeda, nilai x yang berbeda, maka akan ada satu persamaan polinomial, ya, akan ada satu yang unik dengan order n-1 atau kurang. Jadi kalau misalnya titiknya ada 4 di sini, maka kita bisa cari dia sampai pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ya. Atau kurang yang melewati titik-titik tersebut. Jadi kalau ada 4 titik, maka kita bisa bikin dia x pangkat 3, x pangkat 2, ya, ditambah x pangkat 1 ya, kemudian ditambah c gitu ya. Kalau misalnya ada 5 titik berarti dari x pangkat 4 dan seterusnya. Atau kalau dia ada 4 titik kita mau dari x pangkat 2 saja itu bisa karena order n-1 atau kurang ya. Contohnya di sini tentukan polinomial order 3 yang melewati titik-titik berikut. Titik-titiknya diberikan seperti ini. Totalnya ada 4 titik ya. 4 titik. Yang diminta itu adalah order 3. Ya, order 3. Nah, kalau order 3 kita tahu polinomialnya itu dari x ya. Itu adalah yang pertama itu C-nya atau biasa kita sebut A0, kemudian A1 X pangkat 1, kemudian A2 si X pangkat 2, kemudian A3 si X pangkat 3. Nah, ini order ketiga yang diminta. Oke. Informasi lainnya yang kita punya adalah titik-titik ini, ya, pasangan titik-titik ini, ya. Kalau di sini dia X-nya berarti di sini Y-nya, di sini X-nya, di sini Y-nya, X-nya, Y-nya, X-nya, Y-nya, ya. PX ini maka kita kan bisa mencari nilai Y-nya ya. Dia harus memenuhi 0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3. Tujuan kita adalah mencari nilai A0, A1, A2, A3 yang tepat dan memenuhi titik-titik ini. Oke. Caranya itu kita bisa bentuk suatu SPL ya, matriksnya. Yang pertama kita lihat titik yang ini dulu, yang pertama ya. Di sini Y-nya adalah 3, X-nya adalah 1. Maka di sini kita bisa untuk A0 ya. Untuk A0 di sini nilainya berarti dia 1 ya. Kemudian untuk A1 itu nilainya adalah si X, berarti dia nilainya 1 ya, si X ini. Kemudian untuk si A2 itu adalah X kuadrat, berarti 1 kuadrat yaitu 1. Kemudian yang si A3 ini X pangkat 3, berarti dia juga 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 3. Ya, nilainya adalah 3. Kemudian kita lihat titik yang kedua, dia ini 1 ya. 1. Kemudian untuk si X-nya itu adalah untuk si A1-nya itu adalah X, X-nya itu adalah nilainya 2. Kemudian X kuadrat itu adalah 4, X pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian nilai Y-nya itu adalah min 2. Untuk titik ketiga, X-nya itu adalah 3, maka di sini adalah 1, 3, 9, 2, 7, dan dia min 5.
Titik terakhir, X-nya itu adalah 4, 1, 4, 16 ya. Kemudian adalah 64 dan nilainya itu adalah 0. Oke. Oke, kita sudah dapatkan matriksnya. Jadi ini kalau kalian kalikan ini adalah si A1, A2, A3, A4 ya. A4. Ya, kalau misalnya ini yang nggak ada nih. Ininya nggak ada, maka nanti si matriks ini dikalikan dengan A1, A2, A3, A4 itu akan sama dengan si 3, min 2, min 5, 0. Nah, caranya apa? Dicari nilai A1, A2, A3-nya. Kalian bisa gunakan OBD lagi. OBD di sini, maka nanti akan didapatkan bahwa nilai si A1 itu adalah bukan A1, di sini A0, ini A1, ini A2, ini A3 ya. Maka yang pertama nilai A0, maka kalian akan dapatkan 4. Nilai A1 itu adalah 3. Nilai A2 itu adalah min 5. Dan nilai A3 itu nilainya adalah 1. Ya, maka kalian dapatkan nilainya seperti ini. Maka polinomialnya itu, persamaan polinomialnya adalah A0, 4 ditambah 3X ditambah, min 5X kuadrat ditambah X pangkat 3. Ini persamaan polinomialnya. Oke. Oke, kemudian ini ada latihan 14. Silakan kalian coba mengenai jaringan ya, lalu lintas. Kemudian juga ada latihan 15, persamaan kimia, reaksi kimia. Kalian bisa coba juga. Oke, cukup sekian dari sistem persamaan linear. Kita sudah selesai. Silakan dicoba-coba lagi soal-soal latihannya supaya pemahamannya lebih baik lagi.